Selamat pagi, selamat datang di podcast kami bersama saya Damaris Simatupang dan dengan teman-teman saya Romauli Silaban, Indah Fitrisni Maria Jesi Capna, Jusri Hutagalung. Pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kekerasan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Jadi seperti kita tahu, yang menurut kita itu KKB itu seperti apa sih? Aku bantu jawab ya. Jadi sebenarnya KKB itu bukan nama organisasi tapi melainkan kayak sebuah julukan gitu kan. KKB yang artinya kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini jadi KKB itu kan ada di Papua kan. Nah, ini aku sekalian jelasin tentang asal-usulnya adanya si KKB itu tadi. Nah, sebelum adanya sebutan KKB, dia nama kelompoknya itu dulu OPM ataupun Organisasi Papua Merdeka. Nah, OPM ini didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Nah, mereka ini berniat untuk melepaskan diri di Indonesia. OPM pun kerap menyerahkan tentang referendum supaya mereka bisa merdeka dari NKRI. Nah, dalam perjuangan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa, gitu kan. Kayak ngasih tekanan lah ke pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonom khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Nah, sayangnya anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Jadi, itulah kenapa KKB itu masih ada gitu kan. Ini secara garis besarnya yang aku ambil. Nah, terus lanjut, hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada tahun 1996. Saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan orang Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan camp hutan. 2 sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lain dibebaskan karena aksinya OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB. Nah, itu atau artinya kelompok kriminal bersenjata. Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Karena tujuan KKB ingin melepaskan diri dari Papua, melepaskan Papua dari NKRI. Maksudnya gitu. Nah, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Itu sih secara garis besar itu KKB. Oke. Jadi menurut materi yang sudah kita pelajari, KKB ini itu termasuk dalam perilaku agresivitas karena respon yang mengirim stimulus berbahaya bagi organisme lain yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain. Jadi menurut Maria nih, gimana sih hubungannya KKB ini dengan agresivitas? Kalau dari teori yang aku baca, karena tadi KKB itu kan kelompok kekerasan bersenjata yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hubungannya dari agresivitas itu kita harus tahu dulu apa itu agresivitas.
Jadi definisi agresivitas itu yaitu tiap-tiap tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain. Jadi tindakannya itu berupa kekerasan, kayak pembunuhan gitu. Karena dia punya tujuan tersendiri, kayak tadi KKB kan tujuannya untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Nah, dalam sudut pandang psikologi ilmu sosial, pengertian agresi itu merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Jadi kayak KKB ini kan kekerasannya itu mengarah kepada masyarakat di kelompok sekitarnya itu kan. Jadi memang tujuan mereka itu untuk membuat objeknya itu mengalami bahaya gitu. Ngasih tekanan gitu ya. Ya, menurut aku sih gitu. Jadi dari yang aku baca sih, ada teknik pencegahan dan pengendalian perilaku agresif yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada teknik hukuman dan pembalasan. Hukuman dapat menjadi efektif dalam mengurangi agresi, tetapi hanya jika diberikan pada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, ada teknik mengurangi kemungkinan terjadi serangan atau frustasi. Meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya mengurangi frustasi, menciptakan undang-undang anti kekerasan supaya mengurangi bentuk-bentuk serangan atau agresivitas untuk melindungi masyarakat. Yang ketiga, ada teknik pengalihan, yaitu mengekspresikan agresi terhadap sasaran pengganti, misalnya kepada ibu atau adik atau kakak atau teman. Agresi yang diartikan pada sasaran yang dipersepsi lebih lemah dan kurang kuat. Yang keempat ada teknik katarsis atau pengungkapan agresi. Intinya adalah bahwa bila orang merasa agresif, tindakan agresif yang di dalamnya akan mengurangi intensitas perasaannya. Yang kelima ada agresi dapat dikurangi dengan permintaan maaf, pengakuan kesalahan yang meliputi permintaan ampun, terlibat dalam aktivitas yang mengalihkan perhatian dari penyebab amarah. Jadi sebenarnya apa sih dampak yang dimunculkan dari KKB ini serta tujuan KKB? Menurut informasi yang sudah aku lihat, anggota KKB terdiri dari 150 orang kurang lebih yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan NKRI, dan dampak yang ditimbulkan membuat situasi di wilayah yang tidak kondusif. Tak hanya itu, tenaga pengajar dan kesehatan juga dibuat merasa ketakutan setelah bangunan sekolah dan puskesmas dibakar serta dirusak. Kelompok kriminal bersenjata ini juga sepertinya termasuk dalam agresi impulsif. Lebih menjelaskan pada serangan yang dilakukan tanpa pikir panjang dan tanpa pertimbangan atas apa yang akan diperoleh dan kerugian apa yang mungkin timbul setelah serangan. Agresi impulsif merupakan tindakan yang spontan dan berdasarkan nafsu, dikemukakan oleh Leonard Berkowitz. Oke, dari yang kita baca juga KKB ini katanya termasuk dalam teroris. Jadi apakah benar dan kenapa KKB ini disebut dikategorikan sebagai teroris? Iya. Iya kan, karena kan kerap meneror dan memberikan tekanan gitu kan. Iya, jadi kayak mengapa sih KKB ini dikategorikan sebagai teroris? Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa KKB dikategorikan sebagai teroris. Menurut peraturan perundang-undangan terbaru saat ini yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam pada akhir April lalu, yang itu Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa KKB ditetapkan menjadi golongan teroris
di mana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa teroris adalah siapapun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan isu terorisme. Selanjutnya ada adanya penyebab KKB di Papua karena persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Sebagai contoh persoalan diskriminasi, mahasiswa asal Papua dikatakan mirip dengan monyet di kampus mereka sendiri. Konflik yang berkepanjangan di Papua sebenarnya lebih rasa ketidakadilan. Ada penilaian dari masyarakat Papua akan kesan ketidakadilan dari pemerintah pusat dengan daerah. Sebagaimana yang kita tahu, Papua memiliki tambang emas dan tambang terbesar di Indonesia, bahkan mungkin terbesar di dunia. Dengan hasilnya sangat besar, tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Papua sangatlah sedikit. Tidak jauh berbeda dengan gerakan Aceh Merdeka atau Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI dikarenakan ketidakadilan dari pemerintah pusat, karena Aceh memiliki yang melimpah tetapi manfaat yang dirasakan warga Aceh tidak sedikit. Gitu. Jadi yang udah kita tahu nih, ada nggak sih kendala apa aja gitu dalam memberantas KKB? Kendala apa yang terjadi? Ya pasti berkendala ya kan, soalnya itu dari tahun berapa kan didiriin tahun 1965 kan, sampai sekarang berapa puluh tahun masih nggak kelar, pasti ada kendala juga. Kalau yang dari materi yang aku sampaikan tadi di awal, gara-gara mungkin kayak penyaluran dana yang nggak merata, cuma nyampe di komunitas elit aja, cuman bagian orang-orang elit aja yang dapet gitu kan. Mungkin itu juga salah satunya gitu. Yang lain barangkali ada yang mau nambahin? Ada juga kendala karena KKB diperlengkapi senjata dengan lengkap. Bahannya mustahil lah persenjataan orang itu. Mas. Kalau aku sih menurutku kendalanya itu karena KKB ini masih dilindungi tokoh-tokoh adat di lingkungan sekitar mereka gitu. Jadi pada saat satgas kita dari NKRI kayak tentara, polisi gitu melakukan pengejaran atau penangkapan, mereka itu masih mau menutupi. Jadi tokoh-tokoh masyarakat kayak dia kemarin tuh ada ketangkep, ternyata dia tuh disembunyiin sama salah satu tokoh dari masyarakat tersebut di Papua itu sendiri gitu. Jadi karena tadi kesamaan bentuk muka, kesamaan bentuk wajah, jadi kan mereka kan nggak tahu kan kalau itu warga sipil yang anti teroris atau mereka malah yang masuk ke dalam KKB itu sendiri gitu. Terus dari yang aku baca juga katanya kan, misalnya ini kan udah kayak ketahuan tuh di mana markas mereka ini segala macam, udah mulai diincar nih sama aparat. Nah, mereka tuh yang pinternya, mereka melucuti segala senjata yang ada di mereka dan berbaur ke masyarakat sipil. Jadi kan nggak bisa dibedain. Nah, aku nyambung yang dibilang Maria itu tadi. Jadi kayak gitu. Selain dilindungi, mereka pinter juga kan dilucuti. Habis itu kan sama sekali nggak kelihatan kalau mereka KKB gitu. Terus kan kayak yang dibilang si Mai tadi kan, itu kan tentang
teori pendekatan untuk penyelesaiannya kan gitu, cara ngeberantasnya. Terus maksudnya aktual di lapangan tuh pemerintah kira-kira udah ngelakuin apa aja sih selain ngasih pendanaan ya, walaupun kayak kurang merata, cuma nyampe di golongan elit aja gitu. Apa ya kira-kira? Kalau menurut aku sebelumnya itu KKB ini kan masih belum ditetapkan sebagai kelompok terorisme kan. Nah, kan baru tahun ini kan. Baru ditetapkan jadi 2018. Sementara KKB kan dulunya kan OPM kan, yang dari tahun 1960-an pada masa pemerintahan Orde Baru. Jadi sebelumnya itu sebenarnya banyak yang udah dilakukan pemerintah, mulai dari melakukan mulai dari mereka nanya ke KKB apa yang dia mau, gimana maunya mereka gitu. Iya, mulai dari situ. Tapi memang KKB ini emang tujuannya karena dia emang pengen memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah karena tadi ketidakadilan yang mereka rasakan. Mungkin karena tindakan kriminalisme yang mereka dapatkan juga gitu, karena tadi ada perbedaan ras tadi yang mereka mereka rasakan. Jadi emang mereka udah dari lama emang pengen memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia karena tadi ketidakadilan yang mereka rasakan gitu. Kalau dari yang aku baca sih, contoh-contoh ketidakadilannya kayak misalnya kan mereka sumber daya alamnya banyak banget kan, kayak dari tambang emas, hutan ini segala macem, migas kan enggak ya, kayak gitulah kan, sumber daya alamnya banyak banget. Tapi kalau secara pembangunan tuh beda. Satu, kedua pendidikan, dan gitu kayak kesehatan, semua fasilitas yang harus diberikan ke daerah tuh nggak nyampe. Satu mungkin karena kayak ada tindak korupsi yang kayak tadi nyampe di golongan elit aja. Kedua mungkin karena sampai sekarang pihak KKB itu masih ada, jadi kan tiba mau di putus. Jadi tiba mau dibangun fasilitas tersebut nggak bisa karena kan tetap dihancurin, tetap giniin, jadi tetap mereka tertinggal gitu kan, merasa di nomor 2 kan, pedulikan terus eksploitasi gitu kan. Mungkin dari situ sih masih kayak ngerasa ada cemburu sosial ya kan, jadi kayak ya udahlah, mending merdeka aja, ini segala macam kita juga nggak diperhatiin gitu kan, masalah ini juga nggak kelar gitu. Ya kan. Kalau menurut materi yang sudah aku baca juga, KKB sulit diberantas dan pemerintah melakukan upaya pendekatan kekerasan dan pendekatan non-kekerasan. Pendekatan kekerasan sendiri dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata atau dikenal dengan istilah pendekatan keamanan, dilakukan oleh militer atau ABRI untuk menumpas setiap bentuk perlawanan masyarakat yang dianggap sebagai pemberontakan OPM di Papua. Oh, berarti dia ada tindakan yang kekerasan sama non kekerasan. Jadi kalau kekerasan itu militer dengan memang yang dia pakai senjata gitu. Jadi kalau misalnya non kekerasan lebih ke pemerintah nanya maunya apa gitu ya kan.
Oke. Jadi setelah kita baca semua, kira-kira berapa sih korban yang ada? Dan sasarannya itu apa-apa aja sih sasaran dari KKB ini? Kayaknya banyak sih, berpuluh tahun soalnya ya kan. Korbannya berapa itu? Bentar ya. Waduh, yang berapa gram? Jangan 800. Kalau menurut aku sih korbannya itu udah sampai, kalau yang pas dia udah ganti nama jadi KKB itu korbannya sampai di 900 orangan. Tapi kalau dari tahun 1960-an yang masih namanya OPM itu kayaknya udah banyak sih. Nah, untuk targetnya sendiri itu dia itu kayak targetnya berupa manusia ataupun objek-objek vital yang ada di Papua itu sendiri. Kayak pembangunan objek vital yang ada di Papua itu kan itu udah banyak ya, memakan biaya banyak juga. Nah, KKB ini itu kayak melakukan pembakaran, terus dia juga melakukan pembakaran di sekolah, di salah satu rumah-rumah penduduk gitu. Terus dia juga melakukan pembacokan, pembunuhan, penembakan. Itu sih. Tapi kalau untuk sasarannya sendiri, KKB ini bukan cuman membunuh misalnya anggota TNI atau Polri yang melakukan satgas untuk memberantas mereka, tapi Menurut informasi yang sudah dijelaskan tadi, KKB sulit diberantas karena berbekal persenjataan yang lengkap. Kalau menurut kalian sendiri, dari mana sih dana KKB untuk memperlengkapi senjatanya? Kalau menurut yang aku baca tuh selama ini banyak pihak menduga sumber dana KKB berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa. Sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua. Tempat pendulangan atau emas itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi. Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh KKB untuk memperoleh dana. Itu sih yang dari aku yang baca. Wow, pantas ya, kayak senjatanya bagus gitu kan. Kalau memang dia, mohon maaf kata ya, kayak kota yang tertinggal ataupun pulau yang tertinggal, nggak mungkin sampai persenjataannya sebagus itu bisa sampai ngalahin aparat ya kan, gitu. Iya, benar-benar. oh jadi kayak yang tadi Mai itu bilang, berarti dia itu merampas kayak dana desa gitu ya? Yang ada iya. di Dan mereka juga Papua punya sendiri. penambangan ilegal gitu. Oh, Terus mungkin kayak sebagian yang dari KKB itu ada termasuk golongan elit juga kan. Jadi kayak menyamar kamuflase, uangnya disalurin tuh ke KKB. Iya, iya. Bisa aja. Banyak ini, apa namanya, peluang. Terus tadi kan yang dibilang si Dame kan tentang teori agresivitas, itu kan berdasarkan teori aja kan. Itu tadi udah ya, sorry. Lagi weh. Sampai saat ini KKB terus beraksi. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan mereka seperti itu karena dendam mereka atas ketidakpedulian pemerintah kepada mereka yang membuat mereka ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut kalian sendiri, pernyataan itu benar atau tidak? Benar sih. Dari yang aku baca dan menurut opiniku kayaknya benar gitu kan. Kayak mulai dari pasca NKRI merdeka, terus kan pada saat itu kalau dari cerita orang sananya ya, orang biaknya terutama,
mereka tuh kayak sebenarnya udah punya negara sendiri gitu kan, cuma dipaksa ditarik. Jadi kayak ada unsur sakit hatinya juga, dipaksa tarik masuk NKRI, terus kayak sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan, sedangkan kayak fasilitas itu nggak terlalu memenuhi di sana gitu, fasilitas umum kayak kesehatan, pendidikan, segala macam pembangunan juga nggak terlalu lancar. Kalau menurut aku sendiri sih, sebenarnya kan KKB ini awal mulanya kan dia pengen memisahkan diri dari negara Indonesia untuk membuat kemerdekaan. Tapi makin ke sini itu konsepnya udah beda. Jadi mereka bukan berjuang untuk kemerdekaannya mereka, malah mereka jadi propaganda untuk masyarakat sekitarnya supaya untuk ngikut mereka. Jadi mereka ngerti nggak konsepnya? Jadi bukan Oke, untuk aliran sendiri deh ya, Iya, aliran pemisahan opini sendiri gitu. Gimana sih? Ya, jadi konsepnya itu bukan untuk negara, bukan untuk mereka merdeka, tapi lebih ke tindakan terorisme tadi gitu. Jadinya udah kayak pembacokan, pembunuhan, kayak tadi dia pemerasan sampai dia pembajakan pesawat gitu-gitu segala macam untuk ngambil asupan makanan untuk masyarakat itu sendiri, jadi untuk mereka gitu. Jadi memang jadi konsepnya kenapa dibuat KKB ini tindakan teroris, karena bukan lagi untuk kemerdekaan mereka berjuang, tapi malah jadi tindakan kekerasan gitu untuk lingkungan mereka sendiri gitu. Apa yakin kayak gitu? Iya, emang gitu. Jadi konsep menurut aku sih, konsepnya itu makin lama bukan untuk kemerdekaan mereka, tapi mereka malah lebih ke tindakan teroris itu tadi, lebih ke menyakiti, pembacokan, segala macam, rumah dibakar. Atas dasar sikap sakit hati ya gitu, kayak pembalasan aja gitu. Sebenarnya karena mungkin masalah ini panjang, nggak tuntas-tuntas, jadi konsep mereka juga udah makin beda, makin hari, makin tahun itu makin lebih ke tindakan kekerasan, tindakan teroris gitu. Menurut aku sih. Makin rancu kayaknya ya, wah. Kita kayak banyak nebak-nebak gitu kan. Atau emang kayak gitu sih aktualnya? Kalau menurut aku sih gitu, karena yang aku baca emang mereka konsepnya bukan lagi untuk mereka merdeka. Lebih ke mereka mau kalau Papua itu untuk mereka, punya mereka gitu. Jadi nggak boleh ada, ngerti kan? Jadi nggak boleh lagi ada, pokoknya semua yang ada di situ itu punya mereka, Papua sendiri gitu. Jadi masyarakat yang nggak setuju sama adanya KKB pun, jadi mereka buat kayak propaganda supaya mereka ikuti KKB ini sendiri gitu. Kayak, aduh, complicated ya kan masalahnya. Gitu sih. Siapa sih yang bertanggung jawab atas semua ini, untuk mengatasi semua ini? Coba kita. LBH kah? Bentar ya. Bukan ya? Iya, LBH kan bisa. Lembaga Bantuan Hukum gitu kan. Apakah bisa mengatasi KKB? Bentar aku cari. Bisa. Soalnya kan itu jiwa loh yang diituin kan. Mungkin menurut kalian ada teori lain atau kenapa penyebabnya KKB ini gitu? Sampai sekarang nggak tuntas gitu kan. Ada teori lain nggak? Apa dulu? Baru kebaca ya kesimpulannya. Nanti agak diedit ya yang Apa? Jadi dari informasi yang sudah kita tadi dapat kita simpulkan bahwa KKB adalah sebuah kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1965. Sebelumnya diberi nama OPM, Organisasi Papua Merdeka. KKB ini juga
termasuk dalam perilaku agresivitas karena kekerasan ini dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain secara fisik dan verbal. Amarah dan permusuhan KKB sudah banyak memakan korban, baik kepada warga sipil maupun TNI, serta Polri di wilayah Papua. Untuk kasus KKB ini yang terjadi pada Papua saat ini, sebaiknya kita terus mendukung upaya pemerintah untuk memberantas kekerasan kelompok kriminal bersenjata ini. Sekian podcast dari kami, terima kasih. Ntar kalau ada waktu kita bahas lagi ya, Kayak seru nih pembahasannya KKB. Thank you, dah.